Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Santi Kloranita dari Stikes Pancabakti. Pada topik kali ini kita akan berdiskusi tentang masih seputaran tentang patofisiologi. Saya coba share screen. Untuk topiknya kali ini tentang cairan elektrolit, asam dan basa. Baiklah, ini adalah yang akan kita diskusikan. Yang pertama tentang distribusi cairan tubuh, kedua tentang perubahan pergerakan air, yang ketiga tentang natrium, klor, dan keseimbangan air, yang keempat tentang perubahan keseimbangan natrium, air, dan klorida, yang kelima perubahan kalium dan elektrolit, selanjutnya adalah tentang keseimbangan asam dan basa. Yang pertama kita akan diskusi tentang distribusi dari cairan tubuh. Saya coba buka dulu sama ya. Cairan tubuh sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu CIS dan CES. CIS itu cairan intraseluler dan CES adalah cairan ekstraseluler. Jadi jumlah dari seluruh cairan tubuh namanya adalah TBW atau total body water, sekitar kurang lebih 60% pada tubuh orang dewasa. Perpindahan air dan di antara ruang CIS dan CES dilakukan secara osmosis. Perpindahan air dari cairan plasma dan cairan interstisial akibat tekanan oncotic, yaitu menarik air, atau tekanan hidrostatik. Jadi ada dua tekanan yang mempengaruhi perpindahan air. Yang pertama tekanan oncotic, yang kedua tekanan hidrostatik. Atau dikenal juga dengan hukum Stalling atau juga disebut dengan filtrasi neto. Ini kita akan diskusi tentang hukum Stalling. Hukum Stalling yang pertama, tekanan hidrostatik kapiler mendorong air keluar dari kapiler ke interstisial. Yang kedua, tekanan oncotic kapiler menarik air secara osmotik dari ruang interstisial masuk ke kapiler. Yang ketiga, tekanan interstisial mendorong air dari ruang interstisial masuk ke kapiler. Yang keempat, tekanan oncotic interstisial menarik air secara osmotik dari kapiler masuk ke ruang interstisial. Filtrasi neto adalah gaya dorong filtrasi dikurang dengan gaya tolak filtrasi. Gaya dorong filtrasi merupakan gabungan dari tekanan hidrostatik dari kapiler dan tekanan oncotic dari interstisial. Sedangkan gaya tolak merupakan tekanan oncotic kapiler dan tekanan hidrostatik dari interstisial. Untuk distribusi cairan dan elektrolit, yang tadi sudah didiskusikan adalah dari CIS dan CES ya. Kalau CIS adalah semua cairan di dalam sel, totalnya adalah 2/3 dari TWB. Kalau CES adalah cairan di luar interstisial dan cairan intravaskuler atau sepertiga dari TWB. Tabel TBW dikaitkan dengan berat badan. Ini adalah contohnya, proporsi tubuhnya normal pada laki-laki dewasa 60, pada perempuan dewasa kurang lebih 50, pada umur anak 1 sampai 10 tahun 65, pada bayi 1 bulan sampai 1 tahun 70, neonatus hingga 1 bulan lebih besar ya, 70 sampai 80. Ketika proporsi tubuh dikatakan kurus, 70% TBW-nya. Kemudian pada perempuan dewasa 60, pada anak-anak 50 sampai 60, pada bayi 1 bulan sampai 1 tahun itu 80. Pada orang yang obesitas TBW-nya adalah 50. Pada perempuan dewasa 42 tahun dengan obesitas, pada anak umur 1 sampai 10 tahun 50, pada bayi 1 bulan sampai 1 tahun adalah 60. Distribusi air tubuh, yaitu manusia dengan berat badan 70 kg. Gabungan dari kompartemen dari CIS dan CES. Yang pertama untuk CIS-nya adalah 40 dengan volume 28, untuk CES sendiri adalah 20% dengan volumenya 14. CES interstisial ada 15% dari berat badan, volumenya 11. Untuk intravaskular adalah 5% dari berat badan, volumenya 3. Totalnya adalah ini ya, TBW-nya 60, kemudian di dalam liter adalah 42. Selanjutnya distribusi elektrolit pada kompartemen tubuh untuk kation dan anion. Kation adalah ion bermuatan positif dan anion sedangkan ion bermuatan negatif. Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa di CES yang paling tinggi adalah elektrolitnya adalah natrium 142. Sedangkan di CIS yang paling tertinggi adalah 150 ditempati oleh kalium. Untuk anion sendiri yang paling tinggi adalah kalau di CES adalah klorida. Jadi gabungannya kalau untuk CS yang tertinggi ada 142 natrium dan klorida. Kemudian kalau yang kalau yang di CIS yang tertinggi adalah di sini kalium dan di sini adalah fosfat. Jadi kalium dan fosfat ya.
Selanjutnya adalah perubahan pergerakan air. Udem merupakan distribusi cairan yang menyebabkan akumulasi cairan di dalam interstisial. Proses patofisiologis yang menyebabkan udem berkaitan dengan peningkatan filtrasi cairan dari kapiler atau pembuluh limfo ke jaringan. Udem dapat disebabkan oleh dilatasi arteri, obstruksi pembuluh vena, peningkatan volume vaskuler, kehilangan protein plasma, atau peningkatan permeabilitas kapiler. Udem dapat terjadi secara lokal, misalnya terjadi pada hanya area kaki saja atau area-area tertentu, misalnya pada wajah. Kalau yang kedua terjadi secara genelar atau di seluruh tubuh ya. Lalu bagaimana sih penanganan dari udem sendiri? Diagnosa yang pertama perlu ditentukan untuk menentukan penyebab dari ini harusnya udema. Yang kedua, penata laksanaan udem dapat bersifat simptomatik sehingga berdasarkan dari manifestasi yang muncul ya. Tindakan yang dapat dilakukan yang pertama kalau misalnya udemnya masih kategori yang ringan atau sedang mengangkat kaki yang bengkak, kemudian menggunakan kaos kaki yang komprehensif, menghindari berdiri terlalu lama, membatasi asupan garam, meminum obat diuretik. Itu apabila sudah sampai sedang ya. Ketika dengan penanganan di atas tidak dapat menghilangkan udem atau menurunkan, pada kasus udema berat harus diberikan albumin melalui IV atau intravena. Topik selanjutnya tentang natrium klorida keseimbangan air. Terdapat hubungan yang signifikan antara keseimbangan natrium dan air, serta klorida sebanding dengan perubahan natrium. Keseimbangan air dikendalikan oleh rasa haus dan diregulasi oleh hormon vasopresin atau ADH yang disekresikan pada respon peningkatan osmolitas plasma atau penurunan volume darah sirkulasi. Keseimbangan natrium diregulasi oleh hormon aldosteron melalui peningkatan reabsorpsi natrium dari urin ke dalam darah tubulus distal ginjal. Selanjutnya, renin dan angiotensin adalah enzim yang menstimulasi sekresi aldosteron sehingga turut mengontrol keseimbangan natrium dan air. Hormon natriuretik berperan dalam penurunan reabsorpsi natrium pada tubulus renalis. Selanjutnya, untuk perubahan keseimbangan natrium, air, dan klorida. Perubahan keseimbangan natrium dan air dikelompokkan menjadi iso, hipo, dan hipertonik ya. Kondisi hipotonik terjadi apabila TBW-nya sesuai dengan perubahan elektrolit secara proporsional. Hipertonik apabila kondisinya terjadi osmolitas CAS melebihi batas normal. Biasanya terjadi karena peningkatan konsentrasi natrium CAS atau defisit air pada CES. Untuk hipernatremi sendiri atau kadar kaliumnya lebih dari 145 terjadi apabila peningkatan konsentrasi natrium akut atau kehilangan air. Untuk hipernatremi dapat berupa isovolemik, hipo atau hipervolemik tergantung pada perubahan yang menyertai perubahan jumlah air di tubuh. Hipernatremi disertai kekurangan air termanifestasi sebagai hipovolemi dan dehidrasi. Hiperkloremi disebabkan kelebihan natrium atau kekurangan bikarbonat. Perubahan hipotonik terjadi apabila osmolitas CAS kurang dari normal. Hiponatremi atau kadar natrium serumnya kurang biasanya menyebabkan air masuk ke dalam sel. Hiponatremi dapat berupa isovolemik, hiper atau hipo atau dilusi pada perubahan jumlah air tubuh. Jadi tergantung, nggak bisa tergantung macamnya ya. Kemudian hiperkloremi biasanya merupakan hasil dari hiponatremi atau peningkatan dari konsentrasi bikarbonat. Yang selanjutnya yaitu tentang kalium dan elektrolit yang lain. Kalium merupakan ion dominan di CIS, mempertahankan potensial membran istirahat, terlibat juga dalam deposisi glikogen dalam sel hati, serta otot rangka. Keseimbangan kalium diatur oleh ginjal, aldosteron, sekresi insulin, serta perubahan pH. Adaptasi kalium memungkinkan tubuh secara perlahan menyesuaikan terhadap peningkatan asupan kalium. Hipokalemi atau kaliumnya rendah, kurang dari normal menunjukkan kehilangan kalium total dari tubuh. Meskipun hipokalemi CAS dapat terjadi tanpa juga kehilangan total kalium dari tubuh. Kadar kalium plasma mungkin normal atau meningkat jika jumlah kalium tubuh menurun. Hipokalemi selanjutnya dapat disebabkan karena kurangnya asupan kalium, perpindahan kalium dari CAS ke CIS, peningkatan sekresi aldosteron, peningkatan ekskresi ginjal, dan alkalosis. Untuk hiperkalemi, kadar kaliumnya lebih tinggi dari normal, normalnya adalah atau lebih dari 5,5, dapat disebabkan oleh peningkatan asupan kalium, pergeseran dari CIS ke CAS, atau penurunan dari ekskresi ginjal.
Kalsium merupakan ion yang diperlukan. Kalau yang tadi adalah kalemi, selanjutnya adalah ion kalsium ya. Atau Ca merupakan ion yang diperlukan dalam pembentukan tulang dan gigi, pembekuan darah, sekresi hormon, juga sebagai reseptor sel dan stabilitas dari membran. Dan selanjutnya fosfat, yaitu berperan sebagai buffer dalam regulasi asam basa dan menyediakan energi untuk kontraksi otot. Konsentrasi kalium dan fosfat diregulasi oleh hormon PTH, vitamin D, dan kalsitonin. Hipokalsemia. Kalium lebih dari 8,5 dapat disebabkan oleh gangguan absorpsi pada usus, deposisi kalsium pada tulang atau jaringan lunak, sirkulasi darah, atau penurunan PTH dan vitamin D. Hiperkalsemia atau kadar kalsiumnya lebih tinggi dari 12 dapat disebabkan karena hiperparatiroidisme, metastasis tulang, sarkoidosis, dan kelebihan vitamin D. Hipofosfatemia biasanya disebabkan oleh gangguan absorpsi usus dan peningkatan ekskresi fosfat pada ginjal. Hiperfosfatemia atau fosfatnya lebih tinggi dapat disertai gagal ginjal akut atau kronis apabila terjadi penurunan dari filtrasi glomerulus. Magnesium merupakan kation utama pada ruang intraseluler dan konsentrasi magnesium dapat diregulasi oleh hormon PTH atau paratiroid hormon. Magnesium berfungsi sebagai reaksi enzimatik, sering berinteraksi dengan kalium pada tingkat sel. Hipomagnesemia, magnesium disebabkan oleh sindrom malabsorpsi. Hipermagnesemia atau magnesiumnya lebih tinggi dari 25 jarang terjadi, biasanya disebabkan oleh gagal ginjal. Yang selanjutnya tentang keseimbangan asam basa. Ion H berperan dalam pertahanan integritas membran dan kecepatan dari reaksi enzim. Pada kondisi sehat, konsentrasi ion H berada dalam kisaran yang sempit. Konsentrasi ion H dinyatakan sebagai pH yang merupakan logaritma negatif dari ion H dalam larutan. Apabila pH-nya 7,4 kurang dari 7,4 dinyatakan dengan asam dan lebih dinyatakan basa. Sistem ginjal dan pernafasan bersama-sama dengan sistem buffer tubuh merupakan regulator utama keseimbangan asam basa. Buffer adalah zat yang dapat menyerap kelebihan asam atau basa tanpa perubahan pH yang signifikan. Buffer merupakan pasangan asam basa. Buffer utama dalam plasma yaitu asam karbonat, bikarbonat, dan protein dan fosfat. Paru dan ginjal juga berperan dalam kompensasi perubahan pH dengan cara meningkatkan atau menurunkan ventilasi untuk paru-paru dan ginjal sendiri dengan memproduksi urin lebih asam atau lebih alkali. Koreksi merupakan proses yang berbeda dari kompensasi. Koreksi terjadi apabila nilai untuk kedua komponen pasangan buffer kembali menjadi normal ketika penyakit utama yang diatasi sudah sembuh. Ketidakseimbangan asam basa disebabkan oleh perubahan konsentrasi ion H dalam darah, peningkatan menyebabkan asidosis, dan penurunan menyebabkan alkalosis. Peningkatan atau penurunan konsentrasi bikarbonat dapat menyebabkan alkalosis atau asidosis metabolik, perubahan tingkatan ventilasi alveolar, pengeluaran karbon dioksida menyebabkan asidosis atau alkalosis pernapasan. Asidosis metabolik disebabkan oleh peningkatan kadar asam non-karbonat dan hilangnya bikarbonat. Alkalosis metabolik terjadi disertai dengan peningkatan asam metabolik. Asidosis respiratorik terjadi disertai dengan penurunan ventilasi alveolar, kemudian terjadi hiperkapnia, peningkatan konsentrasi karbon dioksida, dan peningkatan konsentrasi asam karbonat. Alkalosis respiratorik terjadi dengan hiperventilasi dari alveolar dan pengurangan konsentrasi karbon dioksida secara berlebihan atau hiperkapnia dengan penurunan konsentrasi asam karbonat. Baiklah, demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.